Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi diterangkan bahwa ini penting ini untuk menghilangkan syubhat kita. Soalnya yang baru-baru terutama syubhat itu masih ada. Ini diceritakan khutbahnya Abi Bakar radhiyallahu anhu ketika hari Saqifah Bani Sa'idah, artinya hari beliau dibaiat di kawasan di tempat atapnya Bani Sa'idah. Beliau mengatakan ini, wa la yahillu ayyakuna lil muslimina amirani. Tidak halal, haram orang-orang Islam punya dua amir. Jadi kalau sana sudah ada, katanya sana nih, CRK nggak boleh nih mendirikan keimaman. Benar nggak pengertian sebenarnya? Tidak benar. Yang benar itu amir di sini adalah pemerintah, penguasa. Justru mereka yang kena. Di sini kata para ulama, bukan kata saya saja. Kata berdasarkan dalil kata para ulama, sampai Saudi pun, Mekah Madinah pun menyatakan demikian, di mana seorang penguasa, seorang pemerintah, seorang yang memerintah, dia muslim, dengan cara apapun dia naik sebagai pemimpin, itulah imamnya orang Islam, itulah imamul muslimin. Kalau di Arab sana, di kekhilafan sana, sampai kudeta pun terjadi dalam sejarah Islam dan tercatat nama-nama itu, ya, nama-nama para penguasa khalifah yang mendapatkan kekuasaan dengan kudeta, perpindahan dari Banu Umayyah ke Abbasiyah, perang, kudeta, tapi tercatat dalam sejarah semua menjadi khilafah resmi. Apapun kata para ulama menyimpulkan dalil dari Quran dan hadis maupun ijma, menyatakan seorang muslim yang resmi ada di atas dia sebagai ketua, bahasa kita ketua, pemimpin, rais, amir, imam, dialah imamul muslimin. Kalau sampai bikin amir lagi, berarti apa? Haram. Haram ini Khalifah Abu Bakar mengatakan seperti itu. Bahkan dalam hukum Islam, fa idza ja'al akhar faqtulul akhar. Wah, ini enggak kok. Imam kami ini kan hanya imam agama. Nah, ini kita takdil, ini super ditakdil kalau sudah ngomong agama. Imam agama, pertanyaannya, oh agama Islam, oh berarti ini ahli betul nih. Namanya imam agama itu kan akan memimpin syariat ini. Para ulama memang membahas itu, Mekah Madinah memang membahas itu, tapi di negara kafir, di negara yang orang Islamnya sedikit, mayoritas kafir, pemerintahnya kafir semua, maksudnya non muslim, maka di situ harus ada seorang pemimpin urusan fatwa agama. Nah sekarang kalau anda bilang imam agama itu, pertanyaannya pantas apa tidak? Itulah yang ada, itu loh, pantas apa orang? Insya Allah orang kalau kenal, kalau tahu, wah ini nggak pantas nih, masa imam agama kayak begini. Imam agama itu pertama ilmunya, ilmu agamanya, kedua ibadahnya, ketiganya akhlak dan budi pekertinya. Pasti ada penilaian semua, bahkan ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Istilahnya imam agama dalam mereka, nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu imam agama, memang itu tidak termasuk amir berarti. Untuk amir dalam hadis ini, dan orangnya harus ahli. Kalau nggak ahli berarti imam apa itu namanya? Hah? Apa istilahnya? Abal-abal apa gadungan ya? Itulah diantaranya. Nah. Jadi kalau dibilang wah, ini imam agama satu orangnya, yang kedua yang kita tanya, betul itu imam agama? Jawabannya tidak. Kenapa? Oh, itu semua dikuasai. Urusan perceraian, perkawinan, ini yang menyimpang-menyimpang itu harus diceraikan. Urusan waris, urusan pilihan pilkada,
koplo, pil-pil yang lain, semua diurusi. Oh, apa UB diurusi, apa semua diurusi. Bagaimana itu bisa dibilang imam agama saja? Imam agama itu hanya sahibu fatwa. Dia hanya berhak memberikan fatwa saja karena dia punya keahlian. Ini kalau itu namanya khalifah, namanya apalagi ada nikah dalam. Nah, sudah ada KUA dari ulil amri, ada bikin lagi. Ya, itu bukan imam agama, itu namanya amir tandingan, jelas itu, jelas nggih? Itu yang pertama. Baik, fa innahu mahma yakun dzalika yakhtalifu amruhum wa ahkamuhum wa tatafarraqu jama'atuhum. Kalau sampai terjadi demikian, maka perkara atau urusan dan hukum-hukum menjadi berselisih. Kemudian tatafarraqu jama'atuhum. Coba kalimatnya Khalifah Abu Bakar, kira-kira yang dimaksud jamaah itu apa? Akan berfirqah-firqah, berpecah belah jamaah mereka apa? Persatuan umat Islam. Bikin amir sini, bikin amir, pecah dah. Harus satu namanya amir, penguasa yang berhak memerintah, berhak mengatur, harus satu. Taib. Lalu wa yatanaza'u fi ma bainahum, akan terjadi tanazu, sehingga apa? Sunnah menjadi tenggelam, ditinggalkan, bid'ah menjadi tampak, dan fitnah semakin merajalela, dan tidak ada kemaslahatan apapun dalam hal tersebut. Jadi ini yang kita ambil Bapak Ibu sekalian, bahwa keimaman, keamiran yang dulu kita tetapi itu salah, itu keliru, itu tidak benar, itu menyalahi dalil Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga menyalahi apa yang sudah diterangkan, diittifaqkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ia tidak punya kuasa apa-apa, ya, manusia biasa, hanya diangkat oleh beberapa orang saja. Umat Islam yang lain ya tidak kenal, tidak tahu. Makanya ustadz-ustadz, gus-gus di khalayak umum kalau dikasih tahu sana ada amirnya tapi sembunyi. Amir yang mana? Kami nggak kenal. Kalau memang amirnya orang Islam, mana wujudnya? Siapa yang menamai amir? Siapa yang menjuluki? Kalau seperti itu boleh, berarti saya juga bisa. Katanya sama Ustadz Firanda. Mudah aja, bahkan saya lebih pantas. Kalau mau. Katanya ustadz-ustadz yang lain demikian. Memang itu aneh, super aneh. Anehnya di mana? Dari secara keilmuan ya kok dari mana ngambilnya? Kemudian sejarah juga membuktikan tidak demikian, kecuali aliran-aliran sesat kayak Khawarij itu baru dia memang membentuk pemimpin untuk menentang penguasa. Itu ada, tapi kalau yang asli resmi disepakati para ulama tidak ada yang namanya amir selain penguasa, itu tidak ada. Itulah yang bisa kita sampaikan saat ini. Alhamdulillah kita sudah selamat dari hal-hal yang seperti ini. Marilah kita dakwah kita kuatkan, ta'awun kita kuatkan, ya. Jangan hanya berpikiran masalah agamanya saja, juga masalah penyelamatan secara keduniaan. Jika kita mampu juga bergerak untuk menolong teman-teman kita, terutama secara khusus karena ini gelombang hijrahnya terus, maka yang diceraikan juga banyak. Baru saya mau berangkat ke sini di Pare, di mana itu ada 2 sedang mau diurus perceraiannya. Nah, maka kita tolong jika kita mampu, bagaimana supaya tidak bercerai, ya, supaya tidak bercerai, istrinya, anaknya bisa diramut, diarahkan kepada jalan yang benar. Insya Allah begitu. Demikian.